Nama saya Elvira Diwa Yulianta, kelas 11 MIPA 2, nomor absen 9. Di sini saya akan menjelaskan tentang perencanaan usaha makanan khas daerah, yaitu rendang. Yang pertama kita akan membahas terlebih dahulu analisisnya. Untuk analisis yang pertama yaitu analisis kekuatan atau strength. Rendang memiliki cita rasa yang enak sehingga disukai oleh masyarakat. Harga jualnya juga bersaing. Bahan-bahan untuk pembuatan rendang juga mudah dicari. Hal yang dapat dilakukan setelah menganalisis yaitu yang pertama, terus mempertahankan cita rasa tersebut, jangan sampai berubah. Usahakan terus untuk mempertahankan harga. Semakin menonjolkan keunggulan rendang yang akan dipasarkan, tidak menggunakan pengawet dan disajikan dengan sehat. Untuk analisis yang kedua adalah analisis kelemahan atau weakness. Yang pertama adalah harga bahan-bahan seringkali tidak stabil. Yang kedua, daging sapi seringkali dicampur dengan daging yang lainnya. Hal-hal yang dapat dilakukan setelah menganalisis yaitu pertama, tonjolkan pada bentuk rasa sehingga walaupun porsinya tidak besar, tetapi karena harganya murah, konsumen tetap akan membeli rendang kita. Yang kedua, telitilah dalam memilih daging sapi dan pastikan kita bisa membedakan antara daging sapi asli dan daging sapi yang telah dicampur dengan jenis daging yang lainnya. Ketiga, yaitu analisis kesempatan atau opportunity. Dapat melayani pesanan catering atau pesta. Yang kedua, dapat membuka warung makan atau restoran. Hal yang dapat dilakukan setelah menganalisis yaitu yang pertama, menyiapkan dan menawarkan rendang pada pelanggan yang membutuhkan seperti untuk pesta dan event ataupun dalam sehari-hari. Mulailah membuat rencana pemasaran rendang dari rumah ke rumah atau melalui jasa online. Yang kedua, mulailah membuat warung makan atau restoran yang memiliki menu khusus rendang. Analisis yang keempat yaitu analisis ancaman atau threat. Yang pertama, semakin banyak pesaing muncul bila rendang milik kita sering disukai oleh konsumen. Yang kedua adalah kemungkinan harga pesaing lebih murah daripada harga yang kita miliki. Hal yang dapat kita lakukan setelah menganalisis yaitu yang pertama, menjaga kualitas rendang yang kita buat sehingga pelanggan tetap akan datang ke tempat usaha makanan kita dan tidak akan berpaling kepada usaha makanan orang lain. Yang kedua, jangan terlalu cepat untuk menaikkan harga rendang. Lebih baik konsumen mendapatkan porsi yang lebih sedikit tetapi harga murah dan rasa lebih enak. Kita akan membahas tentang bahan-bahan dari pembuatan rendang. Yang pertama adalah 400 gram daging sapi, potong-potong daging melawan serat. Yang kedua adalah 1000 ml santan encer. Yang ketiga adalah 500 ml santan kental yang diambil dari 2 butir kelapa. Yang keempat adalah lengkuas yang telah dimemarkan. Yang kelima adalah batang serai yang diambil putihnya dan juga yang telah dimemarkan. Yang keenam adalah 5 lembar daun jeruk yang telah dibuang tulangnya. Yang ketujuh adalah 2 buah asam kandis. Yang kedelapan adalah garam. Yang kesembilan adalah 2 lembar daun kunyit. Dan untuk bumbu halusnya yang pertama adalah 15 buah cabai merah keriting, yang kedua adalah 5 cabai merah besar, yang ketiga adalah 15 butir bawang merah, yang keempat yaitu 5 siung bawang putih, yang kelima adalah jahe, yang keenam adalah 3 butir kemiri, yang ketujuh adalah ketumbar. Dan sebagai usaha saya adalah karena rendang merupakan makanan yang disukai oleh berbagai kalangan yang memiliki cita rasa yang sangat khas. Dan usaha rendang saya yaitu adalah keluarga. Keluarga yang akan melancarkan ide usaha saya ini.
Rendang akan saya jual kapan saja, terutama saat orang membutuhkan untuk pesta dan catering. Tempat yang tepat untuk pemasaran rendang ini yaitu tempat yang strategis yang dapat dikunjungi sehingga yang ingin menikmati tidak sulit untuk menggapai tempatnya. Selanjutnya yaitu cara pembuatan dari rendang ini. Yang pertama adalah dalam wajan tumis bumbu halus dengan minyak secukupnya. Masukkan juga bumbu-bumbu pelengkap. Aduk terus bumbu jangan sampai gosong sampai sedikit kering dan bumbu jadi berubah lebih gelap dan harum. Yang kedua adalah masukkan potongan daging dalam bumbu, aduk-aduk merata sampai daging berubah warna dan mengeluarkan kaldu. Yang ketiga adalah masukkan santan encer, garam, dan aduk rata. Masak dengan api sedang dan didihkan bumbu hingga santan sedikit menyusut sampai daging mulai empuk. Keempat adalah masukkan santan kental, tunggu hingga mendidih dan sesekali diaduk. Kecilkan api sampai daging empuk. Kuah menyusut dan bumbu mengental mengeluarkan minyak, serta bumbu berubah warna kecoklatan. Yang kelima adalah rendang siap dihidangkan. Untuk cara menyajikannya, letakkan rendang di atas piring dan beri hiasan cabai. Untuk cara pengemasannya, terdapat dua cara pengemasan. Yang pertama, jika rendang ingin dijual di luar kota, rendang dapat diletakkan di dalam toples cantik. Jika rendang ingin dipasarkan di sekitar rumah, gunakan plastik kedap udara. Untuk cara memasarkannya yaitu di tempat yang telah kita sewa. Yang kedua adalah dengan membagi brosur. Yang ketiga adalah dengan mempromosikannya di media sosial atau secara online. Sekian dari saya, terima kasih.